Hey guys, welcome back. Hari ini hari yang paling bersejarah karena sesuai judulnya, aku bakal review one brand di Aubrey. Setelah menunggu dan mencoba produknya selama kurang lebih 5 bulan, akhirnya aku bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari setiap produknya di Aubrey. Dan sebelum mulai ke reviewnya, gue mau disclaimer dulu, this is not a sponsored video. Gue akan review semua produknya di Aubrey ini 100% jujur, dan kalian sudah bisa melihat sendiri produknya udah gue pakai, udah berkurang banyak karena udah 5 bulan belakangan ini gue pakai. Meskipun beberapa produknya ada yang dikasih langsung dari di Aubrey-nya, tapi ini nggak masuk kerjasama di YouTube. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat video yang gue buat kerjasama dengan di Aubrey, gue akan link di bawah videonya, itu video Instagram gitu. Dan video YouTube ini gue bisa dengan sepuasnya review secara sejujur mungkin. Dan langsung aja tanpa panjang lebar, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini yang pertama yang gue nggak cocok dulu kali ya. Oke, produk pertama dari di Aubrey ini sebenarnya dari packaging oke, dari wangi oke, dari tekstur oke, tapi gue nggak cocok. Ini Rose Bloom Petal Essence yang brightening and plumping algae extract plus rose flower extract, katanya for all skin type kayak gini. Dia tuh lucu banget, ada butiran-butiran bunga mawarnya gitu. Dan sebenarnya gue sangat mengusahakan kulit gue untuk bisa pakai produk ini berkali-kali. Jadi dari awal dikasih sama di Aubrey itu, gue udah sempet cobain, dan masa jerawatan itu udah hilang gitu ya. Dan pola makan pun gue udah atur sebenarnya supaya nggak muncul jerawat lagi gitu. Tapi begitu gue pakai ini, pas hari pertama pakai, besoknya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi hari kedua, hari ketiganya itu baru mereka mulai bermunculan. Nah, salah satunya kemarin itu persis banget kemarin ini, nggak kemarin banget sih, persis banget 3 hari atau 4 hari yang lalu gue pakai, dan keluarlah jerawat-jerawat yang nggak cocok gitu kalau misalnya pakai skincare. Nah, kalau misalnya gue pakai skincare itu nggak cocok, dia tuh bakal muncul jerawat-jerawat batu kayak gini. Dan hari ini sebenarnya gue pakai makeup jadi agak ketutupan. Semoga kalian bisa lihat teksturnya aja, kayak ada jerawat batu gitu. Dan ini sebenarnya udah kalem gitu, karena gue nggak pede kalau misalnya jerawatan gede-gede gue buat video gitu ya. Nah, ini dia penyebabnya. Jadi sebenarnya balik lagi, skincare itu cocok-cocokan. Dan beberapa orang temen gue pakai ini, mereka cocok, dan kayaknya gue bakal kasih mereka aja gitu loh. Sayang banget. Padahal ini wanginya enak banget, kayak rose gitu. Enak banget. Oke, lanjut. Ini produk yang paling gue suka di antara produk yang lain dari di Aubrey, yaitu di Aubrey Botanical Calendula Toner. Ini katanya soothing and hydrating, natural moisturizing factor plus sodium hyaluronate for sensitive skin. Pertama yang gue suka dari visualnya dulu, ini tuh ada kayak butiran-butiran kalendulanya gitu. Jadi tuh cantik banget kalau misalnya kalian taruh di meja skincare kalian gitu. Jadi kayak wah gila, kok kayak skincare gue mewah banget gitu. Ini feel-nya tuh kayak gitu. Udah gitu yang kedua, teksturnya itu lucu banget. Lucu tuh kenapa? Karena dia tuh begitu kalian tuang tuh kayak air aja gitu. Mana nih? Keluar dong. Nah, tuh kayak air aja, ngalir, runny banget gitu. Tapi begitu kalian ratain tuh, dia tuh somehow berubah jadi kayak agak-agak gel gitu. Ngerti nggak ya? Pokoknya kalau misalnya kalian yang pernah pakai tuh ngerti gitu loh. Udah gitu yang ketiga, wanginya itu bener-bener enak banget, kayak wangi citrus gimana gitu loh. Padahal ini dari bahan-bahannya nggak ada citrusi sama sekali gitu. Jadi tenang aja, tidak akan mengiritasi kulit gitu. Tapi wanginya enak banget. Udah gitu dari tekstur yang tadi, begitu kalian udah ratain gitu, dia tuh kayak gimana sih? Kayak teki-teki gitu nih. Ini yang kering ya. Terus ini yang kayak agak cok-cok gitu loh bunyinya. Nah, ngerti ya? Ngelembapinnya tuh lembab banget, langsung kayak soothing gitu loh. Memang dia klaimnya soothing ya? Iya bener, soothing gitu dan hydrating. Pas banget klaimnya. Udah gitu nggak bikin gua jerawatan sama sekali. Dan kalau misalnya kulit gue ini lagi kayak merah-merah atau lagi sensitif banget, gua pakai ini bener-bener langsung kayak tenang gitu loh kulitnya. Jadi buat kalian yang memang problem masalah kulitnya itu lagi mengarah-arah ke sana gitu, bisa banget cobain produknya dari Aubrey. Karena ini toner
brand lokal terfavorit gue untuk sekarang. Meskipun dia teksturnya tidak thick dan hydrating banget gitu, karena kulit gue memang lebih butuh yang hydrating lagi daripada ini. Tapi untuk normal to dry pun masih bisa masuk gitu loh hydratingnya. Apalagi teman gue yang oily pun pakai ini, itu masih cocok-cocok aja dan dia suka-suka aja gitu. Tidak ada problem sama sekali. Jadi buat kalian bisa banget cobain ini, karena enak banget. Selanjutnya barang ketiga dari The Aubrey, ini The Aubrey Botanical Witch Hazel Toner. Dia pakai witch hazel leaf extract, of course, for refreshing and purifying. Katanya ini for oily skin. Nah, karena gue kulitnya dry skin, kalau misalnya gue pakai ini tuh kurang banget hydratingnya. Tapi dia ini ampuh banget untuk ngebasmi jerawat-jerawat, apalagi kalau misalnya ada matanya. Bahkan kalau misalnya kayak jerawat jerawat-jerawat batu gitu, kalian kalau misalnya pakein ini, dia lumayan bikin kalem gitu loh, tanpa dia munculin matanya gitu. Jadi ini tuh lifesaver banget, toner lifesaver kalau misalnya gue lagi breakout gitu. Gue larinya ke sini lagi, makanya dia udah habis seberapa nih? Ya seginian lah. Karena gue sempet coba-cobain dulu produk-produk lain gitu ya. Jadi dia nggak terlalu kepake, tapi kalau misalnya lagi jerawatan parah banget, gue balik lagi ke dia. Udah gitu, dia tuh teksturnya tuh cair banget juga, cair banget tuh, runny banget, langsung jatuh malah. Tapi begitu kalian ratain, dia tuh beda sama si Calendula toner. Ini tuh bener-bener tonernya tuh udah air aja gitu loh. Jadi nyerapnya pun cepet banget. Udah gitu dia nggak ada kayak efek-efek hydrating yang berlebihan gitu. Malah menurut gue dia tuh bikin kulit kayak semi matte gitu. Jadi produksi oil berlebihnya itu jadi kayak terkontrol gitu. Nah, makanya buat kalian yang punya kulit oily seperti yang mereka saranin, atau kulit normal to oily, normal to dry juga masih bisa, tapi kalian gue saranin tambahin toner atau moisturizer yang benar-benar hydrating gitu untuk mengimbangi ketidakhydratingan ini gitu. Tapi buat kalian yang kulitnya oily atau memang lagi problemnya lagi jerawat gitu, bisa banget lari ke sini dan cobain ini. Nah, selanjutnya dari toner kita beralih ke serum. Ini tuh serum favorit gue dari The Aubrey, yaitu The Aubrey Centella Herb Serum yang unscented. Ini tuh udah sisa segini teman-teman, udah tinggal kayak 2 atau 3 kali pakai lagi tuh habis. Dan gue selalu lari ke sini lagi kalau misalnya kulit gue tuh lagi kayak merah-merah atau lagi kayak beruntusan atau kenapa gitu. Pokoknya kalau misalnya abis hapus makeup gitu ya kan, kulit tuh agak kayak sensitif terus kayak agak rewel gitu. Gue balik lagi ke Centella unscented ini. Jadi dia tuh bener-bener nenangin banget. Udah gitu teksturnya tuh cukup kental dan cukup hydrating. Tapi menurut gue untuk kulit yang kering banget kayak gue, kering kerontang, ini tuh gimana ya, kayak masih kurang hydrating. Jadi biasanya gue akan tambah lagi dengan booster hyaluronic acid atau booster niacinamide yang teksturnya lebih thick gitu. Jadi bisa menghidrasi kulit gue secara sempurna. Tapi buat kalian yang memang kulitnya itu sering merah-merah, udah gitu lagi mengatasi masalah jerawat, udah gitu lagi masa-masa sensitif gitu kulitnya, bisa banget lari ke Centella unscented herb serum. Apa sih, lidah gue belibet-libet dari tadi. Ini tuh bagus banget. Dan temen gue pun yang kulitnya oily banget juga masih cocok aja pakai si Centella ini. Dan menurut dia, of course, karena kulitnya oily, ini tuh udah cukup banget hydrating gitu. Jadi nggak perlu dicampur apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya kulit kalian dry kayak gue, kalian bisa campur serum unscented Centella ini dengan booster-booster lainnya. Atau di Aubrey juga punya booster yang akan gue bahas selanjutnya. Nah, ini dia booster yang gue maksud. Ini di Aubrey Niacinamide Skin Booster dengan niacinamide 10% plus vitamin B5 1%. Kayak gini botolannya. Ini tuh teksturnya thick banget, sampai pipetnya pun kesusahan untuk mengambil produknya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngambil produknya benar-benar harus gitu loh, ngambilnya kayak gitu banget. Udah gitu ini tuh pakai setetes gini doang untuk jadi booster itu cukup banget. Tapi kalau misalnya gue pengen jadiin serum, gue bener-bener pakai 1 pipet full setelah ngambil sepenuh tenaga kayak gitu. Dan gue udah pakai selama 3 bulan belakangan ini. Ini tuh baru habis segini karena saking teksturnya itu kental banget. Kalian nggak perlu pakai banyak, cuma pakai setetes atau seberapa gitu doang. Dan ini udah bener-bener hydrating banget.
Jadi ini tuh teksturnya paling kental karena dia gimana ya, serum booster gitu. Pokoknya ini tekstur niacinamide terkental yang pernah gue coba. Mungkin karena dia 10% juga, dan gue juga belum pernah cobain niacinamide 10% dari something atau dari mana. Jadi gue nggak tahu perbandingan teksturnya seperti apa. Tapi ini serum atau booster terkental yang pernah gue coba. Kalian kalau misalnya kulitnya lagi sensitif atau lagi dry banget, bisa banget pakai niacinamide ini. Tapi sekali lagi, untuk kulit gue yang dry banget, menurut gue ini baru cukup. Tapi temen gue kulitnya oily, dia pakai ini pun nggak apa-apa banget. Malah dia bilang hydratingnya tuh enak banget dan cocok banget. Sama-sama di kulit kita tuh cocok banget. Dan gue ngerasain efek niacinamide-nya, dia tuh memudarkan bekas-bekas jerawat yang kehitaman dan kecoklatan gitu, sama dia meratakan dan dia juga meratakan warna kulit yang tidak merata secara periodik. Ingat lo ya, periodik, bukan yang langsung sekali dua kali pakai langsung kelihatan hasilnya, itu mah merkuri kali. Nah ini tuh periodik, jadi kalau misalnya kalian mau pakai, minimal seminggu baru kelihatan hasilnya, meskipun tidak signifikan langsung. HP gue mau jatuh. Dan jadinya kulit muka gue tuh bisa sama dengan kulit leher gue, karena didukung juga dengan di rumah terus gitu. Oke, serum selanjutnya ini di Aubrey Ginseng Renewing First Serum with Black Ginseng Extract for Smooth and Youthful Skin. Ini untuk all skin type. Nah, menurut gue serumnya di Aubrey yang ginseng ini, dia itu memang fokusnya untuk hydrating aja, karena dia smooth and youthful skin gitu ya. Jadi karena dia ginseng, itu tuh memang target pasarnya untuk yang udah butuh anti-aging, atau yang kulitnya menua itu kan udah butuh hidrasi lebih gitu ya. Atau yang kayak gue gini, yang dry skinnya parah banget, menurut gue ini tuh cocok banget. Tapi untuk kayak ngilangin beruntusan, ngilangin kemerahan atau apa, menurut gue ini tuh kurang cocok. Tapi misalnya kalian masalahnya cuma kulit kering aja gitu, kering banget malah, kalian bisa lari ke sini. Tapi kalau misalnya untuk yang masalah-masalah lain, menurut gue ini tuh kurang cocok. Jadi gue sebenarnya agak jarang pakai ini, karena serum-serum yang lain kalau misalnya dicampur itu pun udah cukup hydrating. Tapi kalau misalnya pengen yang hydrating banget, gue lari lagi ke si ginseng ini. Tapi sejauh ini cocok-cocok aja sama si ginseng ini, nggak bikin kulit gue beruntusan, nggak bikin kulit gue jerawatan karena dia over hydrating, itu nggak sama sekali. Tapi ya itu, gue jarang pakai jadinya, karena yang serum lain tuh udah cukup hydrating kalau misalnya dicampur gitu. Oke, selanjutnya dari serum kita beralih ke moisturizer. Gue nggak tahu sebenarnya di Aubrey punya berapa moisturizer gitu. Setahu gue ada 2 deh, dan gue baru coba salah satunya, dan ini gue suka banget. Meskipun sekarang udah habis, jadi gue nggak tahu review teksturnya seperti apa gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener habis gitu. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Dan yang gue suka sebenarnya, dia ini udah concern banget gitu ya pakai spatula kecil, meskipun nggak terlalu kepake. Jadi gue nggak pakai. Tapi buat yang ekstra higienis gitu, kalian pasti pakai spatulanya gitu ya, dan untuk mendapatkan takaran yang pas gitu. Oh ya, ini tuh di Aubrey Ceramide Soft Cream with ceramide plus niacinamide hydrating watery cream for dry skin. Katanya for dry skin, tapi menurut gue ini bukan moisturizer terhydrating yang pernah gue coba di hidup gue. Dan temen gue yang oily skin pun pakai ini, masih cocok-cocok aja, dan dia bilang enak banget. Udah gitu, seinget gue memang teksturnya itu seperti watery cream gitu, jadi masih enak banget di-apply. Udah gitu memang butuh beberapa waktu, nggak langsung cepet banget nyerap gitu. Memang butuh kayak 1 menit sampai 2 menit gitu untuk moisturizer yang menyerap ke kulit secara sempurna. Tapi menurut gue efeknya yang ditimbulkan setelah memakai moisturizer ini, dia tuh gimana ya, jadi kayak skin barrier-nya tuh terperbaiki gitu. Bahasanya gimana ya, jadi kayak kulit kalian tuh benar-benar enak banget, kalem banget. Apalagi kalau misalnya lagi kayak ada kemerahan atau lagi iritasi, atau misalnya kalian habis berjemur, jadi kulitnya itu gimana ya, butuh yang soothing gitu. Kalian lari ke sini bisa banget, karena dia juga punya ceramide itu yang tadi yang bikin memperbaiki skin barrier gitu. Terus ada niacinamide juga, meskipun di sini niacinamide-nya gue nggak merasa dia memudarkan bekas jerawat gue, tapi di sini melembabkannya itu efeknya dapet banget. Udah gitu calmingnya efeknya dapet banget. Jadi buat kalian yang mencari efek melembabkan dan calming, ini bisa menjadi salah satu pilihan moisturizer dari di Aubrey. Nah, terus karena kulit gue tipenya itu dry skin, gue pakainya itu agak banyak, sampai kayak ya
lumayan lah ya, kayak 2 kali ambil spatula itu. Tapi kalau misalnya teman gue yang kulitnya oily, dia cuma kayak ambil 1 spatula itu udah cukup gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan pemakaian produknya itu seberapa banyak sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing. Selanjutnya produk terakhir ini di Aubrey Almond plus Rosehip Oil Blend. Ini almond oil plus 5% rosehip oil for all skin type. Benefitnya untuk nourishing and moisturizing. Seperti ini, dan gue udah habis sekitar 3/4-nya, ini tinggal 1/4 gitu. Oil dari di Aubrey ini gue udah pakai rutin 3 bulan gitu, dan hampir setiap hari gue pakai, entah dicampur dengan moisturizer, entah gue pakai sendiri, entah dicampur dengan toner, entah dicampur dengan udah sih toner dan moisturizer aja, atau dipakai sendiri. Nah, moisturizing untuk oil itu menurut gue udah pasti, karena oil itu kan teksturnya thick, pasti untuk melembabkan gitu. Tapi menurut gue oilnya dari di Aubrey ini, dia ini cocok banget untuk beresin bekas jerawat. Tapi bekas jerawatnya ini bukan yang hitam, bukan yang merah, tapi bekas jerawat abis pecah gitu. Jadi abis pecah, dia tuh kan kayak luka gitu ya. Nah, lukanya itu begitu kalian pakein si Rosehip dan almond oil ini untuk di kulit gua, dia tuh jadi cepet banget hilangnya. Jadi 2-3 hari aja. Tapi kalau misalnya nggak pakai si oil ini, dia tuh bisa sampai 5-6 hari gitu baru bener-bener hilang dan jadi bekas jerawat. Tapi pakai oil ini jadi cepet, seperti yang tadi gue bilang gitu ya. Udah gitu kalau misalnya gue lagi ada jerawat batuk karena pakai si rose bloom petal yang tadi itu, terus gue pakein serum AHBHA dari merek lain, dan gue pakein oil ini, jadinya efek AHBHA-nya itu nggak terlalu mengiritasi kulit. Dan si oilnya ini, gue merasa dia agak ngebantu juga untuk menghilangkan kayak jerawat-jerawat batu gitu ya. Karena yang gue baca-baca dari kandungan almond oil gitu, manfaatnya itu karena dia kaya akan vitamin E kalau nggak salah. Jadi dia tuh antioksidan yang bagus, dan dia juga anti peradangan, anti inflamasi gitu. Jadi bagus banget untuk meredakan jerawat-jerawat. Tapi katanya dari di Aubrey apa dari mananya gitu, yang gue baca di website gitu, kalau misalnya kulit kalian lagi berjerawat dan yang kayak ada mata-matanya gitu banyak, jangan pakai ini karena katanya bisa memperparah gitu. Dan gue sendiri belum pernah mencoba, dan gue setelah membaca itu gue jadi tidak ingin mencoba karena gue tidak ingin kulit gue semakin parah lagi gitu. Jadi gue mengikuti anjuran aja. Gue ngomongnya cepet banget jadi kayak ngep sendiri gitu ya. Nah, buat kalian yang punya kulit oily skin dan memang takut untuk pakai face oil, menurut gue cara yang paling tepat itu bukan dipakai sendirian, tapi dicampur dengan toner atau moisturizer sebanyak 1-2 tetes aja. Itu maksimal banget untuk yang punya oily skin. Menurut gue itu cara yang paling tepat. Jadi oilnya itu bakal meresap lebih cepat dan tidak meninggalkan greasiness di muka kalian, sehingga muka kalian tidak jadi beruntusan atau malah jadi meradang, jerawatan, breakout, seperti itulah. Jadi dicoba aja tips yang tadi untuk pakai face oil. Nah, kalau misalnya masih breakout juga, mungkin itu salah oilnya. Jadi bukan salah pemakaiannya, tapi salah oilnya. Jadi silakan mencari produk lain untuk dicoba. Oke, segitu aja one brand review di Aubrey dari gua. Sebenarnya banyak banget produk di Aubrey yang belum gua cobain, tapi menurut gue ini udah cukup banget untuk bikin one brand review. Dan sejauh ini gue suka banget dengan konsepnya brand di Aubrey, karena memang kayak minimal, udah gitu kayak gimana sih, kayak brandnya fresh atau apa ya, pokoknya brand luar gitu. Konsepnya mirip banget dan harganya pun lumayan terjangkau gitu. Bahkan menurut gue terjangkau banget, di bawah 100 ribuan semua gitu, maksimal 100 ribu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah cobain di Aubrey, mungkin bisa cobain sekarang gitu sebelum terlambat. Terlambat kenapa ya? Tidak ada kata terlambat, jadi coba aja. Dan buat yang udah pernah coba atau yang mau coba dan nanti setelah coba gitu, bisa banget komen di bawah pengalaman kalian pakai di Aubrey seperti apa, karena gue pengen tahu. Gue excited banget pengen lihat review-review kalian, entah mau itu gak cocok, entah itu cocok gitu, gue terima banget di video gue. Jadi thank you so much buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa membantu kalian dalam mencari skincare yang cocok dengan masalah kulit kalian, dan membantu kalian untuk apa lagi ya? Ya pokoknya semoga menghibur dan membantu. Thank you so much sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.